Selamat pagi, Pak Rian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dari mata kuliah struktur data, yaitu tentang improvisasi dari struktur data yang sudah ada. Nah, kami ingin mempresentasikan terkait dynamic graph hash atau hash dynamic graph, yang dimana graph tersebut akan bersifat dynamic, bisa menambah berkurangnya node dan juga menggabungkan antara node dua node. Dan tidak hanya itu, di dalam dynamic hash ini di node-nya kan di hashing atau kasarannya itu seperti dienkripsi atau memang bahasanya itu kayak dikunci atau di hash seperti itu. Nah, sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Yohanes Eka Putra, NPM 233406008. Nama saya Maglon Martino dengan NPM 233405002. Oke, nama saya Christian Bayu Ferdinand, NPM 233406006. Nama saya Yosafat Bagas dengan NPM 233402003. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari dynamic graph hash-nya sendiri. Itu adalah sebuah struktur data yang memungkinkan kita membentuk graf atau jaringan secara dinamis. Nah, yang menariknya sendiri itu identitas setiap simpul di dalam graf ini disembunyikan menggunakan teknik hash. Nah, jadi meskipun hubungan antar simpul itu bisa dilihat, identitas dari simpul-simpul tersebut itu tetap rahasia. Nah, struktur ini sangat cocok untuk sistem yang butuh transparansi hubungan, tetapi tetap menjaga privasi data. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan apa sih tujuan dan fungsinya dynamic graph itu. Mungkin dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan, mungkin sudah ada gambaran kan fungsinya. Jadi tujuan dan fungsi dynamic graph ini itu adalah sistem identitas anonim atau rahasia internal juga. Jadi struktur jaringan ini bisa digunakan untuk komunikasi rahasia. Grafnya juga bisa digunakan untuk relasi pengguna tanpa membuka identitasnya. Jadi semuanya itu secara rahasia dan di-hash setiap titik tersebut. Oke, selanjutnya setelah tujuan dan fungsinya yaitu menciptakan sistem anonim, sekarang mungkin implementasinya di dunia nyata itu bagaimana? Jadi bagaimana dynamic graph hash ini bisa diimplementasikan apa? Jadi di sini kita akan memberikan 3 contoh kasus yang bisa diimplementasikan dari struktur data dynamic graph hash ini. Yang pertama itu ada blockchain dan kriptografi. Yang kedua ada data flow dan dependensi graph. Yang ketiga ada sistem penilaian anonim. Oke, jadi mungkin langsung saja dijelaskan untuk masing-masing dari ketiga kasus tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem penilaian anonim. Jadi bagaimana sih dynamic graph hash ini bisa berpengaruh dalam sistem penilaian anonim ini? Jadi dynamic graph hash ini digunakan dalam sistem penilaian anonim untuk menyembunyikan identitas. Jadi menyembunyikan identitas ini bisa digunakan dalam banyak kasus dalam penilaian. Jadi misal bisa cocok juga untuk sistem peer review tanpa membuka identitas penilai. Jadi mungkin bisa digunakan saling masing-masing murid bisa saling menilai proyek atau pekerjaan masing-masing tanpa membuka identitas sang penilai tersebut. Jadi akan aman, tidak menimbulkan kecurigaan atau hal-hal yang negatif. Lalu kasus kedua bisa juga kolaborasi antar pelajar dan dosen. Jadi tetap bisa dipetakan secara aman kolaborasi dalam bentuk apapun, dalam bentuk proyek bersama atau dalam bentuk pembagian tugas apapun itu. Yang ketiga juga objektivitas dan privacy dalam evaluasi antar individu. Jadi mungkin kita tahu, mungkin yang mahasiswa juga tahu kalau mungkin ada penilaian dosen setelah setiap akhir semester. Nah itu juga bisa kita terapkan di situ. Jadi sistem penilaian anonim ini banyak kasus yang bisa kita gunakan di
dunia pendidikan juga. Pada blockchain dan kriptografi, yang pertama adalah cocok untuk simulasi sistem blockchain berbasis hash. Jadi bukan cuma blockchain saja untuk uh, teknik hashnya itu pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan matematika juga dari Inggris yang bernama Alan Carter. Nah, dia memecahkan kode hash juga dari Perang Dunia Kedua pada saat Amerika mengalahkan Jepang. Oke, lalu setiap node mempresentasikan blok atau transaksi aman. Nah, jadi tergantung apa dulu tujuan dan fungsinya. Jika di blockchain atau kripto yang kita kenal itu dia mempresentasikan setiap node dengan nilai transaksi yaitu TXN hash. Itu adalah transaksi di dalam kripto. Jika dalam project ini kami menggunakan sebuah node pada salah satu simpul yang masih dalam bentuk string. Oke, lalu ada relasi antar node menyerupai rantai blok yang terverifikasi. Nah, di relasi antar node ini sama seperti yang dijelaskan oleh Eka kemarin, Yohanes Eka, bahwa jika node analoginya seperti jika kita mempunyai satu node, 3 node, nah dan satu node 1 dan node 3 digabungkan dan node 3 dihapus, maka node 1 itu akan menghilang karena sudah tidak ada relasi lagi. Nah, begitu yang dinamakan relasi antar node yang menyerupai rantai blok yang terverifikasi. Begitu. Lalu pada slide berikutnya ada data flow dan dependensi graph. Nah, pada poin-poin berikut, visualisasi alur data pada sistem seperti AI, compiler, atau software besar. Nah, jadi di AI juga ada sebuah sistem graph data flow. Lalu pada compiler juga menggunakan teknik hashing tersebut. Poin kedua adalah identitas tiap bagian disamarkan, namun alurnya tetap terlihat. Nah, jadi di setiap transaksi itu semuanya bisa dilihat dan transparan. Kita bisa melihat bahwa berapa transaksi di situ dan berapa node-node yang saling berkaitan dan tidak ada apa yang tersembunyi di dalam node tersebut atau simpul. Oke, yang ketiga berguna untuk menjaga privasi struktur internal sistem. Nah, di poin ketiga ini dia menggunakan teknik hashing, ada banyak ya di teknik hashing itu, ada yang SHA-1, ada SHA-2 dan SHA-3. Yang paling kita kenal adalah sekarang SHA-2, yaitu yang dipakai di sistem blockchain dan kripto. Nah, di SHA-1 sudah jarang karena banyak rentan serangan dari situ dan sudah tertinggal untuk sistem hashing itu sendiri. Lalu dari SHA-3 itu masih banyak berkembang untuk sekarang, lalu mungkin dipakai untuk jaringan arsitektur pada beberapa blockchain ternama yang akan datang tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam implementasinya dari Dynamic Hash Graph. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih implementasi Dynamic Hash Graph? Nah, daripada penasaran ya, kita langsung saja melakukan live coding atau kita mencari tahu bagaimana implementasinya. Nah, di sini saya menggunakan environment Google Colab agar mungkin teman-teman yang bisa mencobanya di rumah atau mencobanya sendiri bisa langsung menggunakan environment dari Google Colab karena di sini semua dependensi ataupun semua library sudah disiapkan oleh Google atau milik Google Colab-nya. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam implementasinya. Oke, sebelum saya menjelaskan terkait function-function atau metode-metode yang ada di dalam sini, kita akan mencobanya terlebih dahulu atau merunning aplikasinya terlebih dahulu. Oke, nah di sini sudah terdapat menu dari implementasinya. Nah,
Di sini kita ada 5 menu, 6 sama menu keluar. Jadi di pertama yaitu ada menu untuk menambah note, kedua ada menambah edge, ketiga hapus note, dan keempat hapus edge, dan yang terakhir adalah menampilkan bentuk dari grafnya seperti apa. Nah, di sini contohnya saya akan menambahkan note pertama. Saya akan memilih nomor 1 dan kita akan memasukkan nama note yang pertama, yaitu note 1 atau N1. Nah, berikutnya kita akan mengimplementasikan menambahkan note lagi, yaitu note 2, nambahkan note 2. Nah, jika kita ingin menampilkan bentuknya seperti ini, jadi akan ada 2 note, yaitu note 1 dan note 2, yang di mana 2 note tersebut sudah dalam keadaan hash. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan atau menampilkan untuk note yang ketiga. Kita akan menambahkan note lagi, note 3, dan kita akan menampilkan bentuknya ada note 3. Nah, di dalam note-note ini belum terhubung satu sama lain. Bagaimana kita ingin menghubungkan semua note ini menjadi satu rangkaian atau satu chain. Nah, simulasinya adalah kita akan menghubungkan antara note 1 dan juga note 3 dan note 2 ke note 3. Oke, kita akan menambahkan menu untuk tambah edge atau tambah sisi. Kita akan nambah edge, note asalnya note 1, note tujuannya adalah note 3. Berikutnya, kita akan diberi pertanyaan apakah graf tersebut berarah ataupun tidak. Nah, kita akan menjawab berarah. Berarti graf tersebut hanya menghubungkan satu arah saja dari note 1 ke note 3. Berikutnya kita akan menambahkan edge lagi untuk note 2 ke note 3. Nah, kita akan menampilkan bagaimana sih bentuk note-nya. Nah, di sini kita sudah dapatkan tampilan bentuk note yang sudah saling terhubung, yaitu note 1 terhubung dengan note 3 yang sudah dalam bentuk hash, dan juga note 2 berhubung dengan note 3 sudah dalam bentuk hash. Dan note 3 eh, dia eh, berjalan sendiri. Jadi karena tidak berarah, jadi dia tidak ada saling keterhubungan dengan note yang lain, tetapi note yang lain ada terhubungan dengan note 3. Nah, di sini kita akan mensimulasikan jika kita menghapus note 3, berarti note 1 dan note 2 dia tidak memiliki hubungan ke dalam note 3. Anggapannya jika kita menghapus note yang 3 yang ini, berarti note 1 tidak memiliki hubungan ke note 3 dan note 2 tidak memiliki hubungan ke note 3. Nah, berarti harapannya seperti itu. Bagaimana implementasinya? Mari kita coba. Kita akan menghapus note-nya. Kita masukkan ke menu ke note 3. Masukkan note mana yang ingin dihapus. Jadi note 3. Nah, ketika kita hapus dan kita ingin tampilkan, nah, di sini note 1, note 2 sudah tidak terhubung dengan note 3 dan note 3-nya pun sudah terhapus. Berarti harapan yang kita inginkan itu sudah benar, di mana implementasi ini sudah memenuhi dari harapan yang kita inginkan. Nah, kenapa kita mensimulasikan seperti ini? Karena kita membayangkan bagaimana sih bentuk dari setiap blok yang diimplementasikan dengan node. Nah, oleh karena itu, dari node-node tersebut, kita bisa mensimulasikan bahwa setiap orang tidak bisa masuk ke dalam node-node tersebut tanpa sebuah persetujuan yang memiliki node tersebut. Jika kita artikan dalam bentuk blockchain atau dalam dunia kriptografi.
Nah, mari kita jelajahi bagaimana metode-metode ini bekerja. Di sini kita menggunakan import hashlib, yaitu library yang dapat melakukan hash menggunakan SHA-256. Lalu di sini ada menambahkan node. Nah, node di sini menambahkan node baru dan melihat apakah node tersebut sudah ada di dalam graph. Jika node tersebut sudah di dalam graph, maka dia tidak akan ditambahkan. Tetapi jika belum ada, dia akan menambahkan. Untuk edge, dia akan menanyakan terlebih dahulu node mana yang ingin ditambahkan, jadi node asal dan node tujuannya, yang mungkin kita tahu di dalam mata kuliah teori graph. Lalu berikutnya, kita akan menambahkan edge-nya atau sisinya. Dan akan bertanya apakah sisi tersebut berarah pun tidak. Berikutnya ada remove node. Ya, di sini dia akan menghapus node yang sudah ada di dalam graph. Nah, oleh karena itu, dengan adanya node yang sudah dihapus seperti implementasi tadi, maka setiap node yang terhubung dengan node yang sudah dihapus akan dihapus pula di sini. Berikutnya ada remove edge. Di sini adalah implementasi di mana kita tidak menghubungkan edge yang sudah dihubungkan dengan sisi atau sebuah edge. Kita ya kita bisa bilang tidak dihubungkan lagi lah, edge lah, seperti itu. Untuk display ini adalah menampilkan display dari sebuah grafnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait implementasi dari dynamic hash graph ini. Nah, jika mungkin teman-teman bisa kontribusi, bisa komen saja, juga bisa memberikan saran pada kita. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu untuk implementasinya dan juga mulai dari awal tadi ya, pengertian, tujuan dan fungsi sistemnya, sama contoh implementasi kasusnya. Jadi kesimpulan yang kita berikan di akhir video ini yaitu dynamic graph hash ini bukan hanya simulasi, tapi juga solusi nyata ya untuk banyak kasus yang membutuhkan kerahasiaan identitas. Jadi dapat diterapkan di bidang keamanan, privasi khususnya, hingga riset akademik juga. Jadi struktur data ini menjaga anonimitasnya tanpa mengorbankan fungsionalitas hubungan antar node. Jadi tetap dinamis, tetapi ini kerahasiaannya terjaga. Oke, karena kita sudah menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi, sampai implementasi dan kesimpulan untuk dynamic graph hash ini. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap dynamic graph hash ini boleh menjadi struktur data yang bisa diimplementasikan di berbagai kasus, seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi boleh berdampak juga bagi dunia nyata di implementasinya. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4 mata kuliah struktur data. Terima kasih.